saya Nurul Aulia dengan NIM 2220203 88620858 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Baik, yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Mata Kuliah Media dan Sumber Belajar PAI, dalam hal ini Bapak Dr. Usman SAG MAG. Dalam video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Erika Fitri, Jumra Ismail, dan Asmawanti. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan pertama dari saudari Nur Erika. Pertanyaannya adalah, apakah metode pembelajaran berbasis lingkungan ini cocok untuk semua jenjang pendidikan atau ada batasan tertentu dalam penerapannya? Dan bagaimana cara menyesuaikannya metode ini untuk anak usia dini atau pendidikan tinggi? Jadi, jawabannya adalah metode pembelajaran berbasis lingkungan cocok untuk berbagai jenjang pendidikan. Namun harus digaris besar, harus disesuaikan dengan usia dan juga kemampuan siswa tersebut. Yang pertama, anak usia dini. Fokus pada eksplorasi sederhana dan juga aman seperti bermain di alam dan mengamati lingkungan sekitar. Yang kedua, ada pendidikan dasar, di mana siswa ini dapat belajar melalui observasi dan juga eksperimen sederhana. Kegiatan kelompok juga bisa meningkatkan keterlibatan mereka. Yang ketiga, ada pendidikan menengah, di mana fokus pada proyek lebih kompleks yang menuntut analisis kritis seperti isu lingkungan atau penelitian. Yang keempat, ada pendidikan tinggi, di mana lebih pada penelitian terapan dan juga solusi nyata seperti studi lapangan atau proyek komunitas. Setiap jenjang juga perlu penyesuaian agar materi dan juga aktivitas sesuai dengan tingkat perkembangan siswa tersebut. Dan yang kedua, ada pertanyaan dari Jumra Ismail, di mana pertanyaannya adalah bagaimana ketidaksetaraan akses terhadap lingkungan ini dapat mempengaruhi pencapaian akademik siswa di daerah berbeda. Jadi jawabannya adalah ketidaksetaraan akses terhadap lingkungan yang berkualitas dapat mempengaruhi pencapaian akademik siswa secara signifikan, di mana terutama di daerah yang berbeda. Adapun beberapa cara atau hal ini yang dapat terjadi adalah yang pertama, akses ke semua sumber daya pendidikan, di mana siswa di daerah perkotaan biasanya memiliki akses yang lebih baik ke lingkungan yang mendukung seperti perpustakaan, laboratorium, dan ruang hijau yang memfasilitasi pembelajaran mereka. Sebaliknya, siswa di daerah terpencil atau kurang berkembang mungkin mereka kekurangan fasilitas ini yang membatasi sebuah peluang mereka untuk belajar dengan efektif. Yang kedua, adanya paparan lingkungan yang menginspirasi. Lingkungan yang mendukung pembelajaran seperti taman, museum, atau ruang terbuka seperti ruang hijau juga dapat memotivasi siswa dan memperkaya pengalaman belajar mereka. Siswa juga dapat memiliki akses ke lingkungan ini bisa kehilangan kesempatan untuk belajar melalui observasi dan juga eksplorasi langsung. Yang ketiga, ada dampak kesehatan dan psikologis, di mana lingkungan yang tidak sehat seperti daerah dengan polusi tinggi atau kondisi hidup yang buruk dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan juga mental siswa. Ini juga bisa mengganggu konsentrasi dan motivasi siswa dalam belajar, sehingga menurunkan pencapaian akademik siswa tersebut. Yang keempat, ada ketersediaan teknologi dan infrastruktur. Siswa di daerah dengan infrastruktur yang baik seperti akses internet yang stabil lebih mudah mengakses sumber daya pendidikan digital. Di daerah pedesaan atau miskin, kekurangannya akses internet atau teknologi ini dapat menjadi suatu hambatan besar dalam mengikuti perkembangan pembelajaran modern, termasuk metode pembelajaran berbasis lingkungan tersebut. Jadi, secara keseluruhan, ketidaksetaraan akses terhadap lingkungan fisik dan digital menciptakan kesenjangan dalam proses belajar seorang siswa yang dapat berkontribusi pada perbedaan pencapaian akademik di berbagai daerah.
Selanjutnya ada pertanyaan ketiga dari saudari Asmawanti, di mana pertanyaannya adalah apa manfaat utama dari mempelajari gejala alam secara langsung dibandingkan hanya melalui buku teks. Jadi jawaban saya adalah manfaat utama dalam mempelajari gejala alam secara langsung adalah siswa dapat memahami konsep secara lebih mendalam melalui pengalaman yang nyata, meningkatkan keterlibatan dan juga mengembangkan keterampilan observasi serta analisis. Pembelajaran langsung ini juga memungkinkan seorang siswa melihat suatu proses alam secara dinamis, mempraktikkan teori dan mengaitkan dengan konteks kehidupan sehari-hari yang sulit dicapai hanya melalui buku teks. Baik, itu tadi penyampaian jawaban dari saya dari ketiga pertanyaan yang telah diajukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.